Hai, merdeka! Kalian tahu gak sih kalau bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Namun sebelumnya, bangsa Indonesia juga pernah loh dijajah oleh beberapa bangsa yang berasal dari Eropa. Oleh karena itu, hari ini Kak Intan dan Kak Nur akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi tentang sejarah kolonialisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa disimak ya teman-teman. Silahkan Kak Nur. Halo teman-teman semua, seperti yang Kak Intan bilang tadi, hari ini kita akan belajar sejarah kolonialisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, petualangan kita akan dimulai sekarang. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pertama kali yaitu pada abad ke-15. Bangsa pertama yang datang ke Indonesia yaitu ada bangsa Portugis. Mereka datang di tahun 1511. Mereka mendarat di Pelabuhan Malaka atau tepatnya di pantai utara Sumatera dan menjadikan Pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Selanjutnya disusul oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521. Mereka mendarat di pantai Tidore, Maluku. Mereka berhasil menyebarkan agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Selanjutnya disusul oleh bangsa Belanda pada tahun 1596. Mereka mendarat di Pelabuhan Banten dan berhasil membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indië Compagnie atau dikenal sebagai Serikat Dagang. Nah, ada apa aja sih faktor pendukung bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Nah, di sini ada 3 faktor yang mendukung mereka untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama ada semboyan 3G, gold, glory, dan gospel. Gold artinya mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama. Yang kedua adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Kolonialisme bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Pertama, kita akan membahas pemerintahan kolonial Inggris. Nah, di sini ada Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur sejak 19 Oktober 1811. Beliau berhasil menerapkan beberapa kebijakan yaitu pada bidang yang pertama ada ilmu pengetahuan. Beliau berhasil mengundang ilmuwan dari luar negeri untuk melakukan penelitian. Beliau juga berhasil menemukan bunga bangkai raksasa atau yang kita kenal sebagai Rafflesia arnoldii. Dan yang ketiga, beliau menulis buku History of Java oleh Raffles dan membangun kebun raya Bogor. Di bidang ekonomi, beliau membagi Pulau Jawa menjadi 16 kresidenan Yogyakarta dan Surakarta. Beliau juga membentuk badan pengadilan di tiap kresidenan. Dan yang ketiga, melarang adanya perdagangan budak. Selanjutnya di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, beliau berhasil menghapus kontinenten dengan sistem sewa tanah atau land rent. Kemudian beliau juga membuat tanah menjadi milik negara sehingga petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Selanjutnya kita akan menjelajahi pemerintahan kolonial Belanda. Nah, dalam kolonial Belanda ada Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1896 di Banten. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indië Compagnie yang tujuannya adalah pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Kedua, monopoli perdagangan rempah-rempah, dan yang ketiga, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dan diambil alih oleh kerajaan Belanda. Faktor yang memengaruhi kemunduran VOC ini ada 2. Yang pertama, faktor internalnya adalah pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan sulitnya mengawasi daerah milik VOC. Dan di faktor eksternalnya, revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, serta perlawanan dari bangsa Indonesia membuat keuangan VOC menipis. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1808,
Herman Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal dan ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, ada pun langkah-langkah yang dilakukan oleh Daendels, yakni yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dari berbagai suku di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Keempat, membangun jalan raya Anyer Pandekan sepanjang 1000 km. Dan yang kelima, membangun berbagai benteng pertahanan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh Kaitan. Nah, selanjutnya, pada masa pemerintahan Daendels, ia juga menerapkan yang pertama, sistem kerja paksa atau rodi, yang kedua, mengadakan penyerahan hasil bumi, yang ketiga, memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi dengan harga murah kepada Belanda, dan yang terakhir, mewajibkan warga Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah. Nah, yang kalian lihat saat ini merupakan contoh situasi yang saat itu memang terjadi. Saat pemerintah Belanda menjajah Indonesia, mereka juga menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia, yaitu pada tahun 1847. Penggagas dari sistem tanam paksa yaitu Johannes van den Bos yang saat itu merupakan pemimpin dari bangsa Belanda. Nah, tanam paksa ini dilakukan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Penerapan sistem ini mengalami banyak penyimpangan. Yang pertama, banyaknya terjadi kegagalan panen. Yang kedua, wabah penyakit merajalela. Yang ketiga, bencana kelaparan itu terjadi di Cirebon dan Grobogan. Dan yang terakhir, banyaknya masyarakat Indonesia yang dipekerjakan dan mengalami kematian. Sehingga tanam paksa ini mendapat kecaman dan tentangan dari berbagai pihak, sehingga Belanda akhirnya menghapus sistem tersebut. Salah satu tokoh Belanda yang mengecam tanam paksa yaitu Douwes Dekker, atau yang kita biasa sebut sebagai Multatuli. Nah, Douwes Dekker ini sampai menulis buku yaitu Max Havelaar. Nah, ketika bangsa Indonesia dijajah, maka bangsa Indonesia juga tidak tinggal diam dong. Pastinya bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Perlawanan yang pertama yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Nah, contohnya di Aceh. Ada 3 pahlawan kita nih. Yang pertama Sultan Ali Mugoyat Shah, kemudian ada Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Nah, perlawanan dari pemimpin Aceh tersebut menghasilkan sesuatu, yaitu akhirnya rakyat Aceh berhasil mengusir Portugis dan bersekutu dengan Johor. Kemudian, yaitu yang terjadi di Ternate. Rakyat Ternate ini dipimpin oleh Sultan Hairun dan juga Sultan Ba'abulu. Nah, Sultan Hairun sendiri akhirnya terbunuh oleh bangsa Portugis di Benteng Castella. Namun perjuangan tidak sia-sia karena akhirnya rakyat Ternate berhasil merebut benteng Portugis sehingga Portugis menyingkir ke Hitung. Akhirnya Portugis menetap di Timur Timur. Yang kedua ada perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini pastinya terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Bayangkan saja Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Wah, lama sekali ya. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Yang kedua, ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Ada Patimura dari Maluku. Ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ada Silas Papare dari Papua. Dan yang terakhir ada Jenderal Sudirman. Sekian penjelasan dari Kakak terkait dengan sejarah kolonialisme dan perjuangan bangsa Indonesia. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik ya. Oh iya, Kak Intan dan Kak Nur juga memiliki pesan loh buat teman-teman semua. Yang pertama, jangan pernah melupakan jasa pahlawan kita yang telah membela bangsa Indonesia. Yang kedua, jangan pernah melupakan sejarah, karena kita dapat mempelajari banyak hal melalui sejarah untuk masa depan dan kehidupan kita yang lebih baik nantinya. Terima kasih. Dadah.
Sampai jumpa.